Halo sahabatnya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita mau sharing-sharing satu yang sangat penting ya dan sangat menarik karena ini sering ditanyakan kepada saya, yaitu bagaimana cara menjual sesuatu ya kan, bagaimana cara jualan. Yaitu topik kali ini adalah bagaimana cara menjual apapun, kapanpun dan dimanapun. Setelah yang satu ini. Jadi sahabat Yes, kita hari ini mau sharing-sharing sama-sama bagaimana kita menjual sesuatu gitu ya. Dan banyak pertanyaan yang masuk mungkin di kolom komen, masuk di WA saya, itu bagaimana Pak, saya tuh nggak bisa jualan, saya tuh nggak bisa menjual sesuatu atau susah untuk jualan, ya kan? Nah, hari ini saya akan jawab dengan satu video ini dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi menjual itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Ya kalau kita tahu caranya. Dan hari ini saya mau ngasih perumpamaan atau kasih contoh ke teman-teman. Kalau menjual itu mudah kenapa? Contohnya gini. Kalau kita hari ini ke kafe ini ya, kita ke kafe ini contohnya hari ini saya ke kafe satu kafe di kota saya dan saya merasakan makanannya enak. Ya kan, saya merasakan minumannya tuh wow, jos gitu ya. Minumannya tuh rasanya tuh nikmat. Akhirnya saya sharing ke teman saya, "Weh, kamu tahu nggak? Ini kafe A ini terkenal banget tuh, bagus loh. Enak minumannya ya, makanannya juga enak." Nah itu secara nggak langsung sebenarnya kita ini menjual kepada teman kita ya kan, menjual kafe ini terhadap teman kita. Nah itu sebenarnya sangat mudah sekali. Contohnya kalau kita makan nasi goreng juga ya kan, di suatu tempat atau mungkin di warung mana gitu kan, kalau kita ngomong wah ini nasi goreng paling enak di Indonesia gitu kan, saya belum pernah nemu sebelumnya. Lalu Anda ceritakan ke seluruh teman Anda ya kan, teman Anda yang A Anda ceritain, yang B, sampai teman Anda satu kelas misalnya itu contohnya kan, atau teman-teman Anda di kampus. Akhirnya semua teman-teman Anda merasa wah, mereka ingin mencoba hal yang sama seperti Anda, dan akhirnya mereka beli di tempat yang sama dan Anda berhasil untuk menjual nasi goreng kepada teman-teman Anda. Jadi inilah yang namanya proses menjual teman-teman. Jadi seakan-akan seorang yang kita jualin itu atau orang yang kita berjualan kepada mereka tuh nggak merasa terpaksa, mereka nggak merasa dijuali, ya paham ya, nggak dijualin. Nah itulah yang teknik menjual yang profesional yang baik. Dan contohnya lagi kalau Anda bilang kepada saya, "Pak, saya ini memang nggak pernah menjual Pak, saya ini seorang karyawan swasta ya kan, atau saya ini ikut di pemerintahan, ya saya ini pegawai." Oke, sebetulnya Anda sudah menjual mungkin kepada atasan Anda menjual skill Anda ya kan, Anda menjual diri Anda punya kemampuan apa, Anda ceritakan ke mereka ya kan, Anda punya skill apa, Anda ceritakan ke mereka. Sebetulnya Anda sudah men-sharingkan hal tadi, itu sebenarnya menjual teman-teman. Jadi menjual itu masalah sharing aja, masalah menceritakan sesuatu. Nah itu simpelnya seperti itu. Jadi jangan punya mindset kalau menjual itu susah. Karena setiap hari sebenarnya kita secara nggak langsung itu menjual, ya kan, setiap hari kita. Contohnya kita mau hari ini mau makan di mana, ya kan, kita ngajak teman kita makan di mana, itu sebenarnya kita menjual kepada teman kita, ya kan. Jadi sehari-hari inilah yang dinamakan sudah ada proses penjualan yang kita alami. Jadi usahakan menjual itu sealami mungkin. Dan kenapa kok ada beberapa orang yang sangat fasih menjual, sangat mudah menjual? Ya karena mereka punya dua hal ini. Ya saya akan ceritakan, saya bongkar hari ini di video ini. Yang pertama yaitu jadi orang yang mudah disukai oleh orang lain. Ya 83%, saya ulangi ya, 83% orang bisa membeli produk kita karena mereka suka sama kita. Kenapa? Karena gini, kalau Anda misalnya contoh mau beli mobil nih, Anda lebih baik atau lebih senang beli mobil itu kepada orang yang sudah Anda kenal, sudah Anda bisa percaya, ya kan? Atau orang yang belum Anda kenal sama sekali atau belum Anda percaya. Pastinya Anda memilih orang yang sudah lebih kenal, yang sudah lebih dekat, ya kan, yang lebih bisa dipercaya. Ya, proses penjualan juga sama. 83% penjualan karena orang itu suka sama Anda. Jadi harus belajar bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang disukai orang lain, bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain, hati orang lain, bagaimana kita bisa memberikan informasi yang edukatif pada orang lain, ya kan, memberikan informasi yang mudah dipahami orang lain. Nah, itu hal-hal itu yang harus dipelajari teman-teman. Jadi
seperti kalau kita ibaratnya jualan itu kayak nyari pacar lah, ya kan? Kalau kita mau pacaran sama orang kan nggak mungkin kita ngomong langsung I love you gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita harus bangun hubungan dulu, kita harus bangun kepercayaan dulu, bangun trust dulu. Nah, ketika kita bisa disenangin orang lain, ya otomatis produk itu akan mudah dijual oleh kita. Dan beberapa pertanyaan teman-teman tanya ke saya juga, Pak, bagaimana caranya menjual produk kepada orang yang lebih tua, ya kan? Menjual produk kepada orang yang lebih dewasa atau mungkin lebih berpengalaman daripada kita. Nomor satu, selain Anda juga tadi harus mudah disenangi orang lain, ya kan? Bisa menjadi orang yang menyenangkan. Yang kedua, Anda harus punya wawasan, teman-teman, ya kan? Anda harus punya wawasan yang luas. Jadi ketika ditanya oleh orang yang pengalaman, orang yang lebih tua daripada Anda bisa menjawab dengan baik, bisa menjawab dengan benar. Akhirnya mereka merasa orang ini bisa dipercaya, ya kan, karena wawasannya luas. Mereka punya pengetahuan yang bagus. Akhirnya orang tua atau mungkin orang yang lebih dewasa daripada kita itu akan membeli produk kepada kita. Ya, tapi kuncinya sekali lagi yaitu hubungan Anda dengan dia, ya. Orang itu senang sama Anda. Dan kalau orang itu senang sama Anda, mungkin produk-produk yang mungkin Anda jual itu sebenarnya mereka kurang butuhkan, ya. Seakan-akan mereka kurang butuhkan, mereka akan beli kok. Karena mereka sudah membangun trust kepada Anda pun juga membangun kepercayaan kepada mereka, dan akhirnya terjadi penjualan. Oke, tadi yang pertama, teman-teman. Jadi sebelum Anda melewati fase yang pertama tadi, jangan langsung lompat yang kedua, ya. Anda harus lakukan tadi bagaimana kita bisa menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain. Yang nomor dua, yaitu kita membangun kebutuhan. Ya, kalau kita bicara membangun kebutuhan, berarti kita harus lebih banyak bertanya gitu, ya, lebih banyak bangun hubungan, atau kita berbicara dengan orang lain itu lebih banyak bertanya gitu. Kebutuhannya apa, cerita tentang mungkin pengalaman di masa lalunya, lalu kita cerita tentang yang lain-lain, ya kan? Ketika kita banyak bertanya tadi, kita kan bisa menggali informasi kepada mungkin calon konsumen kita atau calon customer kita yang ingin membeli produk kita. Dan contohnya misalnya konsumen Anda membutuhkan produk penurun berat badan contohnya, ya kan? Berarti Anda harus ceritakan ke mereka yaitu produk yang mungkin bisa untuk diet dan lain-lain. Jadi jangan sampai salah pasar. Kalau misalnya kita tahu kebutuhannya dia itu pingin diet, tapi kita jual produk yang lain, ya otomatis mereka akan menolak mentah-mentah. Dan walaupun membangun hubungan Anda sudah baik, ya kan, walaupun Anda sudah menyenangkan dari di awal, tapi kalau dia nggak butuh, berarti 17%-nya kemungkinan untuk closing atau terjadi penjualan yaitu berkurang, gitu ya. Jadi 83% tadi orang senang sama kita, dan 17% itu orang butuh dengan produk kita, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Dua hal yang kita harus harus kuasai. Dan saya ingin menambahkan sedikit tadi. Yang pertama, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, ya, saya langsung kasih contoh ke teman-teman. Contohnya kita mau menjual vitamin C, teman-teman, ya kan. Nah, hari ini dengan Anda bisa membangun hubungan dengan orang lain, jangan tiba-tiba kita tawarkan langsung kepada teman kita atau mungkin orang yang nggak kenal gitu kan. Ini ada ada vitamin C bagus, Anda jelasin panjang lebar, ini manfaatnya apa, keunggulannya apa, ya kan, kelebihannya apa. Pasti mereka nggak akan dengar gitu kan, karena mereka nggak tahu siapa Anda, mereka belum percaya sama Anda, belum bangun hubungan sama Anda, ya kan. Makanya kita harus, mungkin contohnya kalau kita sama teman kita ngobrol dulu, mungkin mau apa gitu kan, mau ngobrolnya di awal kita bangun hubungannya seperti apa. Contohnya kalau hari ini gimana kabarmu, ya kan, lalu apa kesibukanmu sekarang, ya. Habis itu mereka pasti tanya balik ke kita, kesibukan kita apa. Nah, lalu kita ceritakan kita mungkin menjual produk, kita kenalkan kita sebagai seorang sales, ya kan, sebagai seorang penjual. Lalu kita sharing ke mereka, ada satu produk namanya vitamin C. Nah, itu baru masuk, teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung lompat tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain lalu langsung bisa menjual sesuatu, karena kemungkinan closingnya itu kecil sekali. Jadi usahakan Anda cerita dulu, ya kan, sharing dulu di awal, kenal dengan orangnya lebih dekat, maka orang itu akan lebih respon dan lebih respect kepada Anda. Di dunia digital pun sama, teman-teman sahabat Yes, ya kan. Kalau kita mau menjual sesuatu di contohnya Instagram atau Facebook atau apapun lah, ya kan, di sosial media kita,
kalau kita tidak bisa meng-engagement orang atau meng-engage orang ya kan, like, comment, share ya kan, orang-orang belum tahu siapa kita, belum kenal siapa penjual produknya, belum tahu ini produk apa ya kan, mereka pasti akan memilih kepada penjual atau orang lain yang lebih bisa dipercaya ya kan, bisa lebih dikenal mereka mengenal orang ini lebih familiar kepada mereka. Akhirnya mereka memilih orang yang mungkin lebih familiar dan lebih dikenal sama mereka. Nah, itulah kenapa ada orang, Pak, saya ini sudah jualan di sosial media, saya sudah jual di marketplace, saya sudah jual di mana-mana, tapi kok belum ada yang laku. Ya jelas lah, Anda belum membangun engagement tadi, ya kan. Sekarang marketplace pun sama, punya followers ya kan. Marketplace sekarang punya followers, punya testimoni ya kan, punya orang-orang yang sudah pernah beli, mereka komen di situ. Itu apa, membangun kepercayaan tadi ya kan. Nah, ketika membangun kepercayaan tadi, Anda sudah lewati, Anda di dunia online pun harus bisa lakukan hal yang sama seperti dunia offline ya kan. Jadi bangun hubungan dengan mereka, misalnya produknya mereka butuh, dan akhirnya terjadi penjualan, teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin lagi kesulitan untuk menjual sesuatu ya. Dan selalu salam hebat luar biasa.